Kawan-kawan Suyanto.id, channel belajar sepanjang hayat bagi kita semua. Kali ini kita akan berbincang soal rencana pembukaan kembali sekolah, rencana pembelajaran daring di sekolah, yang menurut kabar akan mulai diselenggarakan pada Januari yang akan datang. Menurut Prof. Yanto, apa Prof. pertimbangan pemerintah mulai mengizinkan sekolah tatap muka pada bulan Januari yang akan datang? Ya, kita Januari nanti akan diizinkan untuk menyelenggarakan proses belajar secara tatap muka atau luring, Mas. Jadi pertimbangannya sebetulnya berangkat dari rumah, dari situasi rumah tangga para keluarga yang ternyata emak-emak itu nggak bisa mendidik anak-anaknya karena sudah terlalu lama kan sejak Maret itu. Jadi anak-anak itu juga bosan di di rumah karena ibunya itu tidak sebaik gurunya ketika mendidik. Ya ini bisa dipahami karena tugas orang tua itu sebetulnya bukan menjadi guru. Ini kan karena ada pandemi saja itu wah kota untuk menemani anak-anaknya belajar di rumah. Karena nggak bisa, maka frustrasi kan. Karena frustrasi, cara dia membantu anak itu pun semakin lama semakin tidak friendly, tidak bersahabat. Anak-anak itu diperlakukan secara keras dan kadang-kadang bahkan disakiti secara fisik akibat orang tua frustrasi mengajarkan sebuah konsep yang nggak bisa masuk ke dalam benak anak itu. Nah ini antara lain itu. Sehingga anak-anak itu mengalami kendala dalam tumbuh kembangnya. Kalau ini dibiarkan terus-menerus. Oleh karenanya harus dicari solusinya. Solusinya apa? Solusinya ya pemerintah akan mencoba untuk membuka kembali pembelajaran yang tidak dari rumah. Kalau tidak dari rumah, berarti di sekolah. Yang itu disebut luring, luar jaringan. Itu disebut lawannya daring, dalam jaringan. Yang daring itu seperti yang dilaksanakan sekarang, di mana anak belajar dari rumah itu. Alasannya itu. Sehingga karena kalau nggak ada kebijakan baru, maka anak-anak itu bisa terancam drop out akibat pola pembelajaran yang terjadi di rumah yang tidak match dengan kondisi yang biasanya diajarkan oleh gurunya di sekolah. Nah, dan anak-anak itu kan namanya anak-anak itu kan makhluk yang suka bermain. Kalau dia nggak ketemu teman-temannya, itu dia kehilangan kontak sosial, kontak emosional dengan gurunya, sehingga membuat stres mereka di rumah. Antara lain itu, Mas, yang dijadikan alasan mengapa luring akan dibuka bulan Januari nanti. Baik, Prof. Ya, alasan daring selama ini adalah karena penyebaran COVID, Prof. Nah, ketika sekolah kembali dibuka, apakah ada jaminan, Prof, anak-anak di sekolah bahkan gurunya bersama anak-anak saat berinteraksi bisa menjaga protokol kesehatan sehingga penyebaran COVID itu tidak kembali semakin meningkat, begitu, Prof? Ya, secara teoritik kebijakannya itu sudah disiapkan supaya pertimbangannya dua hal, yaitu kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat ini merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran itu. Yang kedua, bahwa pertimbangannya ialah harus melihat tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikologis anak itu, kondisi psikososial anak juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan pada masa pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, ini kan pertimbangan dasarnya. Kalau secara teoretik, polisinya itu kalau ini terpenuhi, insya Allah selamat. Tapi persoalannya tidak semudah itu. Karena sekolah
harus menyediakan berbagai infrastruktur. Misalkan saja tempat cuci, perbandingan anak dengan jambannya, kemudian bahwa dijamin anak-anak memakai masker, ada tes temperatur anak-anak sebelum masuk sekolah, dan itu dari sisi infrastruktur. Tapi dari segi prosedurnya, maka siapa yang bisa membuka pembelajaran sistem luring? Tidak semua. Jadi tidak semua sekolah. Yang diutamakan adalah yang daerah hijau. Di daerah misalnya saja kuning, kemudian oranye, kemudian merah, itu harus benar-benar memastikan kesehatan bisa dijalankan. Nah, ini syaratnya berat, Mas. Pertama, Pemda harus mengizinkan. Jadi Bupati, Wali Kota, Kepala Dinas Pendidikan mengizinkan. Setelah itu komite sekolah juga harus mengizinkan. Tidak saja komite sekolah, tapi juga orang tua itu juga harus mengizinkan. Saya yakin sebagai orang tua itu juga nggak rela bahwa kalau anaknya itu tiba-tiba kena COVID di sekolahnya. Dan masyarakat juga nggak menginginkan bahwa sekolah menjadi klaster baru di dalam penularan COVID. Karena COVID itu yang membawa itu manusia, virusnya. Jadi kalau kerumunan terjadi, itu akan membuka peluang penularan yang luar biasa. Padahal sekarang ini pertambahan terinfeksi baru itu sudah di atas 5.000 setiap hari. Ini artinya kita itu sudah berada pada masif sekali penularan COVID-nya itu. Saya kira itu, Mas, ya, untuk sementara yang bisa saya sampaikan. Berarti harus izin dari berbagai pihak, berarti Prof. Nah, artinya kalau harus izin, kalau misalnya orang tua tidak mengizinkan atau komite sekolah tidak mengizinkan, berarti walaupun di sekitarnya sudah berlangsung tatap muka, berarti mungkin saja sebuah sekolah tidak melaksanakan tatap muka ya, Prof ya? Ya tentu, semua izin itu harus ada. Kalau tidak ada, misalnya komite sekolah nggak setuju saja, itu nggak bisa dilaksanakan. Karena orang kan harus bertanggung jawab. Ketika nanti ada anak yang terinfeksi, itu siapa yang harus bertanggung jawab? Ini kan berat itu tanggung jawabnya untuk memberi izin ketika memang sekiranya antara mengembangkan keselamatan dan juga mengembangkan demi pendidikan itu tidak bisa dipadukan, tidak bisa disaling kompensasi. Itu nggak bisa terjadi, Mas. Sehingga saya kira sekolah ini harus jujur dalam arti siap tidak infrastrukturnya, siap tidak kultur disiplinnya. Karena anak-anak itu harus disiplin betul bahwa dia yakin memakai masker dan tidak berjubel di dalam sebuah kerumunan. Itu saya kira prinsip penting yang harus diperhatikan oleh kepala sekolah, komite sekolah, dan lebih-lebih bupati, wali kota untuk menjamin bahwa penegakan protokol kesehatan benar-benar bisa dilaksanakan di sekolah-sekolah itu. Gitu, Mas. Baik, Prof. Tadi disebut soal infrastruktur, Prof. Misalnya, sebuah sekolah itu mereka sudah siap melaksanakan, mau melaksanakan, tetapi dari infrastrukturnya belum siap. Misalnya begini, pada masa COVID ini, sebagian orang tua, bahkan banyak orang tua yang pendapatannya menurun, Prof. Bahkan ada yang sampai di PHK. Sehingga misalnya terjadi di sekolah-sekolah swasta, itu sebagian siswa itu tidak lagi bisa membayar uang sekolah itu, Prof. Ada yang minta keringanan dan seterusnya. Sehingga sekolah-sekolah misalnya swasta tadi, itu juga kesulitan untuk membayar honor bagi guru-gurunya. Nah, untuk membayar honor bagi guru aja misalnya kesulitan, terus bagaimana misalnya solusi mereka untuk menyiapkan infrastruktur ini, Prof? Misalnya mereka mau melaksanakan. Ya, saya kira itu memang uang itu bukan segala-galanya ya. Tapi untuk menyelenggarakan sekolah itu segala-galanya baik uang. Nah, itulah dilema kita itu untuk melihat kondisi sekarang ini. Oleh karenanya saya kira itu masuk dalam kategori nggak siap. Kalau misalnya sekolah swasta itu kan pendapatan utamanya itu mau dari SPP. Kalau dari SPP itu misalnya tidak masuk, dia
otomatis tidak bisa menyiapkan infrastruktur yang baik. Misalnya tempat cuci tangan alirannya mengalir, misalnya saja. Apakah misalkan menyusun kursi-kursi supaya tempat duduknya itu memenuhi syarat untuk social distancing, misalnya saja. Itu berarti memerlukan dana memang. Kalau dananya nggak ada, otomatis itu nggak bakal bisa itu dilaksanakan. Oleh karena itu orang tua juga harus memahami bahwa kebutuhan sekolah itu tidak sedikit ketika sekolah melakukan pembelajaran secara luring. Itu Mas ya. Baik, Prof. Kira-kira ada tidak, Prof, solusi misalnya sekolah itu melihat anaknya itu sudah seharusnya masuk, tempatnya aman, misalnya zona hijau, tapi dari infrastruktur tadi tidak siap. Kira-kira kemungkinan-kemungkinan apa saja bagi sekolah untuk bisa mendapatkan infrastruktur tadi, misalnya apakah ada kemungkinan-kemungkinan sekolah mengajukan bantuan atau apa kira-kira, Prof? Ya sangat mungkin Mas mengajukan bantuan. Tapi mendapatkannya itu ya belum tentu mungkin. Karena kan semua anggaran itu kan juga sudah direncanakan. Dan COVID ini memang ada, tapi saya tidak yakin ada anggaran maksudnya untuk melawan COVID ini. Bahkan sampai kalau nggak keliru 300-an triliun itu untuk anggaran melawan COVID itu. Tapi bahwa kalau sekolah minta bantuan infrastruktur seperti itu, terutama sekolah swasta, saya tidak yakin itu akan pasti ada, akan dilayani oleh pemerintah. Karena budgetnya pemerintah itu juga turun. Pemerintah sendiri kan juga pusing mencari duit karena industri juga tutup, pajak nggak masuk, sudah sama-sama sulit lah. Jadi artinya orang sulit minta tolong pada orang yang sulit juga, ya hasilnya itu walau alam ya. Ya, terima kasih, Prof. Di sekolah itu ada SD, ada SMP, ada SMA. Apakah nanti perlakuannya bisa disamakan atau ada hal-hal khusus bagi mereka saat tatap muka besok, Prof, itu? Ya sama saja prinsipnya. Di SMA juga harus menegakkan protokol kesehatan. Pakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan. Itu protokol kesehatan yang sangat mendasar. Dan itu bisa dilakukan oleh anak-anak ketika kultur disiplin itu sudah ada. Tapi masalahnya jangankan anak-anak, orang dewasa saja, Mas, ketika di pesta perkawinan itu saya lihat juga nggak pada disiplin, nggak jaga jarak, ketemu malah gablok-gablokan, cipika-cipiki. Itu artinya itu orang tua pun nggak bisa disiplin, nggak punya nggak punya awareness, kesadaran bahwa kalau kita kontak terlalu dekat itu membahayakan karena orang berbicara itu jaraknya saja harus 1,5 meter supaya tidak ada bahaya terkena droplet dari orang-orang yang berbicara itu. Kalau sudah 1,5 meter, maka dropletnya itu akan jatuh dan tidak akan mengenai orang-orang yang di depannya. Saya kira persoalannya disiplin faktor itu tadi, Mas. Kata kuncinya disiplin ya, Prof. Berarti disiplin kaitannya dengan kesiapan tadi ya, Prof. Siap secara infrastruktur, siap menaati protokol kesehatan. Di antara hal yang paling penting dalam melaksanakan protokol tadi adalah masalah atau persoalan disiplin, Prof. Nah, untuk menegakkan disiplin ini ada solusi kira-kira tidak, Prof? Misal di sekolah, apakah perlu misalnya sekolah menegakkan semacam komite disiplin atau bagaimana sehingga ini benar-benar bisa diterapkan. Kita lihat di masyarakat itu masalah disiplin ini masalah sangat besar ini, Prof. Seperti Prof sampaikan tadi di pesta pernikahan yang sebagian besar isinya adalah orang-orang dewasa sebenarnya ternyata tidak bisa semuanya menerapkan, tidak bisa semuanya disiplin menegakkan protokol kesehatan. Nah, di sekolah yang isinya ada dewasa, ada yang anak-anak. Nah, apa kira-kira solusi konkret agar sekolah bisa benar-benar menegakkan disiplin itu, Prof?
Ya, faktor untuk disiplin itu banyak sekali. Kalaupun disiplin ditegakkan, misalnya rasio luasan sekolah dengan anak nggak memenuhi syarat, ya terpaksa juga berjubel. Oleh karena itu, sekolah harus bisa menganalisis bagaimana ruang gerak fisik anak-anak itu mencukupi enggak. Kalau enggak, ya harus dipakai shift. Jadi dalam satu kelas itu bisa separuh masuk atau bahkan sepertiga gantian, begitu caranya. Supaya faktor social distancing itu tetap bisa ditegakkan. Disiplin itu bukan barang mudah dicapai, itu merupakan kultur yang dibangun lama, tetapi bisa dikondisikan. Conditioningnya itu tergantung lingkungannya itu mendukung atau tidak. Kalau tidak mendukung, disiplin nggak jadi-jadi, itu nggak muncul-muncul. Misalkan saja orang harus menjaga jarak, tetapi lahan sekolahnya itu nggak memenuhi syarat, ya sudah, nggak disiplinan, bubar itu, Mas, gitu loh. Baik, Prof. Berarti kembali lagi soal persiapan tadi ya, Prof. Walaupun sudah berniat disiplin, sudah berusaha disiplin, kalau misalnya ruangnya sangat terbatas sehingga berjubel itu terpaksa juga ya, Prof, mepet-mepet itu. Begitu ya, Prof ya? Ya itu Nah, kan conditioningnya nggak terpenuhi. Jadi pada ikatnya lingkungan itu akan mempengaruhi perilaku orang. Kalau lingkungannya nggak memenuhi syarat, maka perilakunya itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, Mas. ya. Nah, dari berbagai permasalahan tadi, Prof, menurut Prof Yanto, siap tidak kira-kira sekolah dibuka untuk Januari besok ini, Prof? Ya, jawabnya saya kira lebih banyak yang nggak siap menurut saya. Karena saya melihat di fakta-fakta di sekolah itu sarana prasarana untuk cuci tangan, untuk apa, misalkan saja ke kamar mandi itu saja memang untuk supaya bisa menjaga protokol kesehatan itu belum terpenuhi secara keseluruhan. Mungkin ya paling yang siap di daerah hijau 30% aja sudah baik menurut saya. Dan apalagi yang merah, kalau merah itu menurut saya lebih baik tidak mengadakan daripada nanti menimbulkan klaster baru. Nanti kalau terdapat klaster baru, itu yang rugi itu juga kita orang tua dan masyarakat juga. Ketika masyarakatnya itu kedatangan terinfeksi baru, itu juga terganggu kan. Harus di RT-nya itu ada misalkan saja isolasi, maka tetangganya juga harus bantu kirim makanan dan sebagainya. Itulah kondisinya, Mas. Baik, Prof. Mungkin tidak misalnya untuk melihat kesiapan sekolah dilakukan semacam pendataan atau sensus atau eh, jenis pendataan yang lain untuk melihat, misalnya di Dapodik itu bisa dinyatakan apakah sekolah ini ketika pergantian kurikulum, Prof, ada pernyataan di Dapodik sekolah ini siap untuk menyelenggarakan kurikulum 2013, sekolah ini sudah boleh menyelenggarakan kurikulum 2013. Mungkin tidak misalnya dilakukan pendataan lewat Dapodik, terus pemerintah yang menentukan sekolah ini secara infrastruktur siap. Nah, tinggal melanjutkan proses-proses kesanggupan-kesanggupan dari orang tua dan seterusnya. Bisa tidak begitu, Prof, mekanismenya? Ya bisa, tapi saya kira itu tidak efisien. Justru yang tahu itu adalah daerah sendiri. Mengapa data harus dibawa ke tingkat pusat? Pusat itu hanya meregulasi. Tentang pelaksanaan regulasi itu tergantung kepada sekolahnya. Kepala sekolah yang tahu, pemuda yang tahu, komite sekolah yang tahu. Itu sudah diserahkan kepada mereka. Hanya saja pemerintah pusat hanya memberi rambu-rambu, menegakkan protokol kesehatan, memperhatikan tumbuh kembang anak, memperhatikan keselamatan anak dan juga guru, pendidik dan karyawan yang lain. Itulah namanya kebijakan yang bersifat meregulasi dan yang melaksanakan adalah daerah, sekolah dan masyarakat saya kira. Jadi kalau dipusatkan tidak mungkin, Mas. Ya. Baik, Prof. Nah, menurut Prof Yanto secara pribadi, apakah memang sudah seharusnya dibuka itu Januari besok, Prof? Ini pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri pembicaraan tentang pembukaan sekolah kembali ini, Prof. Ya pemerintah sendiri tidak mengharuskan.
Pemerintah hanya memberi rambu-rambu, ambil sendiri keputusannya pada sekolah, pada tingkat daerah. Karena kalau diharuskan itu kan sangat berbeda-beda antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Yang siap ya silahkan, yang tidak siap tentu saja jangan memaksakan diri. Karena risikonya itu adalah berat ketika anak misalkan mudah-mudahan nggak terjadi, tapi kalau terjadi misalkan sampai terkena dan akhirnya tidak tertolong, itu saya kira luar biasa menyedihkan, baik pada bagi orang tua maupun bagi sekolah itu sendiri. Saya kira itu Mas, nggak ada yang mengharuskan, tapi laksanakan sesuai dengan keadaan dan tanggung jawab masing-masing sekolah, masing-masing kepala daerah, masing-masing komite, masing-masing dinas pendidikan. Itu yang menjadi kunci utama Mas, saya kira. Ya, baik Prof. Karena sekolah diberi kewenangan untuk akan melaksanakan atau tidak dengan melalui prosedur misalnya izin dari pemerintah, izin dari komite, izin dari orang tua tersebut, berarti sekolah benar-benar harus mengkaji kesiapan mereka. Ketika mereka sudah siap, baru mempertimbangkan untuk membuka, Prof. Ketika tidak siap, berarti lebih baik belum, gitu Prof ya? Ya, kalau nggak siap jangan disiap-siapkan, nanti malah kontraproduktif, tidak menjadi seperti apa yang dicita-citakan dengan luring itu bisa mengurangi stres anak dan bisa membuat tumbuh kembang anak menjadi lebih baik lagi, gitu ya. Ya, baik Prof, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Saya kira ini isu besar, isu nasional yang perlu pembicaraan lebih luas, lebih panjang. Sayang waktu kita terbatas untuk berbicara tentang hal ini. Kawan-kawan sujanto.id, jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video terbaru, untuk menjadi orang pertama yang tahu video-video terbaru yang diupload di channel ini. Terima kasih, Prof. Ketemu lagi di pembahasan-pembahasan lain, diskusi-diskusi lain di channel sujanto.id. Oke Mas, terima kasih. Sampai ketemu.